Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini masih memberikan nikmat yang paling besar kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Dengan dua nikmat inilah hari ini kita hadir di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Babus Salam, untuk melaksanakan salah satu perintah Allah untuk sholat subuh. Bagi yang laki-laki, sholat subuh berjamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, di antara nikmat-nikmat yang kita terima, yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Itu untuk nikmat yang paling besar untuk urusan akhirat. Sedangkan untuk urusan duniawi, nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Karena nikmat yang lain tidak akan bisa kita nikmati apabila tidak ada nikmat yang sehat ini. Kita punya kedudukan yang tinggi, tidak akan ada artinya kalau kita tidak mempunyai nikmat yang sehat, dan seterusnya. Namun bagi orang-orang yang menderita sakit, itu pun sebenarnya nikmat. Kalau kita bisa bersabar menerima sakit itu. Karena sakit di sisi lain adalah untuk menghapus atau mengurangi dosa-dosa kita yang telah lampau. Jadi kalau kita sehat, itu kita bersyukur, itu adalah nikmat. Sedangkan kalau kita sakit, kita sabar, itu juga nikmat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita, Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, yang telah memberikan cahaya iman, yang membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan jalan yang lurus sehingga kita bisa beribadah dengan benar. Kita tahu syariat dengan tepat, maka tidak boleh dilupakan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan semoga salawat juga tercurah kepada sahabat, keluarga Rasulullah, sahabat, dan para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan lillahi kama hasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, walau hanya sebesar lubang tempat burung bersarang, maka Allah akan bangunkan baginya
rumah semisal itu di surga. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan membahas bahasan kita pagi hari ini, yaitu tentang masjid, saya mau sampaikan satu hal, bahwa sebenarnya yang berdiri di sini adalah Ustadz Abdul Wahid. Beliau sakit. Kami dari Masjid Darussalam kemarin dari pengurus dan beberapa jamaah besuk pada beliau di rumah karena kondisinya masih lemah, jadi beliau belum bisa hadir pada pagi hari ini. Mohon para jamaah membantu doa supaya Ustadz guru kita Ustadz Abdul Wahid diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa hadir kembali untuk memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Jemaah rahimakumullah, saya lanjutkan pembicaraan kita tentang masjid. Barang siapa membangun masjid karena Allah, walau hanya sebesar lubang tempat bersarang burung, maka Allah akan bangunkan baginya rumah semisal itu di surga. Ini adalah motivasi luar biasa dari Rasulullah SAW kepada umatnya untuk fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, khususnya di dalam membangun masjid. Dengan gencarnya dakwah pada akhir-akhir ini dan kebangkitan Islam pada beberapa tahun terakhir ini, maka sekarang kita banyak melihat masjid-masjid yang bermunculan di mana-mana. Alhamdulillah, ini patut disyukuri. Bahkan tidak terlalu jauh di wilayah Suko ini sendiri, atau di warga kita sendiri, di sini sudah berdiri masjid Babus Salam. Namun kalau kita berjalan ke arah barat, belok kanan ke belok kiri, kita akan temukan masjid yang sedang dibangun lebih, insya Allah lebih megah dari Masjid Babus Salam, yaitu Masjid Al-Ikhlas. Di dalam di sebelah kita ini di Dusun Mangilo itu juga ada masjid, ada 2 masjid besar. Kemudian di Perumda itu juga ada masjid. Di Pondok Tera itu ada masjid. Jadi begitu banyak masjid sekarang dibangun. Sehingga masjid-masjid itu dalam tanda petik berebut jamaah. Yang tidak boleh dilupakan dalam membangun masjid adalah memakmurkannya. Memakmurkan di sini ada 2 kategori ya, memakmurkan secara fisik dan non fisik. Kalau memakmurkan secara fisik selama ada dananya itu bukan hal yang sulit. Tetapi memakmurkan secara non fisik itulah yang perlu difikirkan. Bapak Ibu rahimakumullah. Dengan banyaknya masjid yang ada sekarang ini, dan kebetulan di wilayah kita ini jaraknya tidak terlampau jauh, berdekatan, dan jamaahnya itu juga nun sewu dan itu saja. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita semuanya, bagaimana mengajak orang-orang yang belum datang ke masjid untuk bisa datang ke masjid. Ini yang perlu menjadi pemikiran, yang perlu menjadi perhatian kepada pemangku masjid
atau pengurus DKM untuk mendatangkan orang-orang ke masjid. Datang saja. Tugas kita mendatangkan orang-orang ke masjid. Jangan dilihat yang datang itu sholatnya benar apa enggak. Jangan sampai ke sana dulu. Yang penting datang ke masjid. Karena untuk tahapan berikutnya, kalau kita sudah berhasil mendatangkan orang-orang ke masjid, tahapan berikutnya adalah menyadarkan mereka untuk datang ke masjid ini dengan ikhlas. Nah, itu adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mendatangkan mereka ke masjid, sedangkan untuk memberi hidayah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memberikan hidayah, karena hidayah hanya milik Allah. Allah akan mencabut hidayah bagi orang yang dikehendaki dan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Bapak Ibu rahimakumullah, dengan banyaknya masjid-masjid di sekitar kita, yang masing-masing masjid itu perlu pemeliharaan. Sekarang sumber dana masjid itu yang satu itu dari donatur tetap, donatur rutin. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menjadi donatur rutin Masjid Babus Salam. Tapi untuk semua masjid memerlukan itu. Kemudian yang kedua, dana infak sedekah dari Bapak Ibu semuanya. Yang lain adalah pengelolaan aset. Kalau masjid itu punya aset, nah kalau masjid itu pas seukuran tanah wakaf, ya mungkin tidak begitu punya aset. Tapi untuk masjid-masjid yang besar, masjid-masjid yang sudah dipercaya oleh jamaah untuk mengelola aset, mereka asetnya luar biasa. Seperti atau contohnya Masjid Jogokaryan, itu asetnya luar biasa, sehingga sumber dana yang berasal dari pengelolaan aset itu juga luar biasa besarnya. Bahkan Masjid Jogokaryan itu punya lahan sawah produktif yang ditanami padi, punya wisma atau hotel yang bisa menghasilkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sumber dana yang infak kemudian donatur itu mungkin sifatnya kalau masjid itu saling berdekatan, maka dana itu akan menjadi terbatas. Ya, misalnya seseorang yang sebelumnya berinfak kepada satu masjid, sekarang harus berinfak kepada 2 masjid, 3 masjid, sehingga budget untuk sedekah, budget untuk berinfak itu menjadi 3. Contohnya seperti itu. Nah, ada satu sumber lagi yang ini belum dikelola oleh banyak masjid, yaitu amal usaha masjid. Amal usaha masjid. Amal usaha masjid bentuknya bisa bermacam-macam. Ada masjid yang memiliki koperasi, kemudian ada yang BUMM, badan usaha milik masjid, yang bentuknya juga bisa bermacam-macam BUMM itu. Kalau BUMM itu kuat, ya, tidak menutup kemungkinan bisa menjadi PT. Ini jadi satu kesempatan atau satu usaha yang belum banyak difikirkan. Kalau kita lihat masjid-masjid di Mojokerto, ini juga belum banyak menggali dana dari amal usaha masjid. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah yang sedang kita pikirkan
Tidak hanya di Babu Salam, mungkin masjid-masjid yang lain itu juga harus berpikir ke sana. Karena dengan adanya amal usaha itu akan mendorong kemandirian masjid secara finansial, tidak tergantung dari dana-dana infak. Atau kalau dana infaknya sudah mengalir karena jamaahnya sudah sadar, maka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain, untuk pengembangan Islam yang lain, untuk dakwah dalam bentuk yang lain. Maka kita perlu mendorong usaha itu, yaitu amal usaha masjid, apapun bentuknya, untuk bisa mendukung pendanaan untuk operasional masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, dari pengalaman pengurus masjid di Babu Salam, ternyata hal itu juga diperlukan. Bahkan dapat dikatakan mendesak untuk diadakan, dibuat. Karena sebentar lagi kalau masjid Al-Ikhlas juga sudah beroperasi, maka Al-Ikhlas sendiri memerlukan dana yang cukup besar. Kalau kita melihat bangunannya yang tingkat 3, alhamdulillah, tentunya nanti perlu biaya pemeliharaan yang besar. Kalau tidak disiapkan sejak awal, maka pengurus nanti akan kerepotan untuk mencari dana pemeliharaan. Karena dari jumlah jamaah yang ada saat ini dengan kapasitas masjid yang sedang dibangun itu mungkin masih belum seimbang. Kecuali sudah terfikir jamaah nanti akan datang dari mana, infak nanti akan datang dari mana. Tentunya kita tidak boleh pesimis. Tentu saja itu rumah Allah dan Allah yang akan memberikan dananya. Namun demikian, untuk dana itu kita yang mengusahakan, bukan Allah yang memberi tiba-tiba jatuh dari langit segebok uang, kemudian digunakan untuk memakmurkan masjid. Tapi kita harus mengusahakan supaya dana itu ada. Kita harus mengadakan, kita harus mengusahakan. Salah satu upaya itu adalah dengan membuat amal usaha masjid. Dari pengalaman kami yang sudah saya sebutkan di atas, dari pengurus Masjid Babu Salam, ini sedang ancang-ancang membuat badan usaha atau amal usaha masjid. Jadi kalau kita berada di parkiran, kita lihat sebelah barat, sisi barat parkiran, itu ada aktivitas renovasi yang dulu masjid atau masjid lama, sebelum masjid yang kita pakai sekarang ini dibangun. Di situ dulu ada bangunan masjid kecil, itu sedang direnovasi yang bertujuan untuk membuat amal usaha Masjid Babu Salam. Insya Allah dengan itu kita berharap amal usaha itu nanti bisa membantu memberikan dana operasional untuk kegiatan-kegiatan Masjid Babu Salam, sehingga masjid kita yang sebelah yang Al-Ikhlas itu bisa lebih fokus, atau jamaah bisa lebih fokus untuk berinfak ke Masjid Al-Ikhlas. Jadi amal usaha yang kita buat itu nanti juga bisa mengatur sirkulasi dana yang ada, tidak hanya di sini, tapi bisa ke masjid-masjid sebelah yang lain. Nah, bentuk amal usaha itu tadi saya sebutkan ada beberapa. Sementara ini kami memilih, dari pengurus memilih amal usaha itu berbentuk usaha pertokoan.
usaha pertokoan. Disinilah saya pernah posting tulisan pendek bahwa bentuk toko itu adalah bentuk usaha atau ikhtiar kita, atau kalau disebut keren ya, kita ingin jihad ekonomi melalui toko kecil yang sedang kita persiapkan. Nah, toko itu sekarang sudah ada menghadap ke utara. Nah, nanti insya Allah akan direnovasi menghadap ke timur ya, ke parkiran, sehingga pembeli itu bisa parkir lebih nyaman. Yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa usaha itu sedang dirintis. Usaha untuk mendapatkan dana dari amal usaha masjid itu sedang dirintis. Tentunya hal itu memerlukan dukungan dari kita semuanya untuk membesarkan, sama-sama membesarkan usaha itu. Bapak Ibu rahimakumullah, sekarang renovasi itu sedang berjalan. Tapi kalau kita lihat berjalannya seperti tertatih-tatih, ya, karena dananya memang terbatas. Kita juga tahu diri, ya, karena saudara kita di Masjid Al-Ikhlas juga sedang membangun masjid utama, sehingga kita tidak begitu gencar mencari dana, hanya menjaring bagi mereka yang tahu, mereka yang ikhlas, mereka yang ingin berbagi sedekah, berbagi infak, selain ke Al-Ikhlas juga ke Babus Salam. Yang kedua, apabila amal usaha itu nanti jadi, kami sangat berharap bahwa jamaah-jamaah, terutama jamaah Babus Salam, kita sih berharap umat Islam itu bisa berbelanja di usahanya sendiri, belanja di tokonya sendiri. Selama ini kita banyak memberikan keuntungan kepada usaha-usaha pertokoan yang ditengarai, itu memberikan keuntungan yang keuntungannya itu untuk memusuhi umat Islam. Nah, sementara kita punya usaha sendiri, tapi kita enggan berbelanja di tempat kita sendiri. Ustadz Yasir dari Jogokaryan menggambarkan begini. Sebenarnya umat Islam itu belum berjamaah. Kita itu belum berjamaah. Kita hanya berjamaah untuk sholat. Setelah itu tidak berjamaah. Karena kita lihat usaha-usaha umat Islam sendiri itu, orang-orang kita atau umat Islam enggan untuk berbelanja di toko kita sendiri. Contohnya di Mojokerto, itu dulu ada toko 212. Itu sekarang kemana Bapak Ibu? Lenyap ya, hilang. Itu padahal umat Islam katakanlah 80% di Mojokerto atau 89-85%. Kalau kita berbelanja ke sana, insya Allah tidak akan sampai seperti itu. Ya, tentunya manajemen yang benar, yang baik, yang transparan juga harus dilakukan. Tapi sepintas beberapa kali saya pernah belanja ke sana, sepi pengunjung. Kemudian apalagi setelah sebelahnya itu berdiri sebelah kanannya itu. Ya, setelah itu wah tambah sepi. Tidak hanya sepi, Pak. Sepi. Sampai kasihan yang jaga. Ya, ngantuk yang jaga. Jaga toko itu kalau pembelinya banyak, itu capek enggak terasa. Tapi kalau pembelinya sedikit, itu malah capek. Capek duduk. Akhirnya ngantuk.
Jadi kembali ke yang disampaikan Ustadz Yasir tadi, bahwa kita itu sebenarnya belum berjamaah. Kita baru berjamaah dalam sholat. Kalau sholat kita berjamaah, diadzani, diqomati, datang. Setelah sholat pulang, selesai. Kita tidak memikirkan usaha-usaha kaum muslimin yang sedang terseok-seok membangun atau meningkatkan ekonominya, tetapi kita enjoy saja berbelanja di tempat yang lain yang tidak memberikan keuntungan kepada jamaah kita. Tidak hanya di Mojokerto, Bapak Ibu. 212 itu pada masanya itu ada di beberapa tempat. Setelah kasus 212 dulu ya, tahun berapa itu saya lupa. Nah, itu bermunculan 212 Mart. Sekarang satu demi satu berguguran. Di Mojokerto hilang. Di tempat lain banyak yang lenyap. Ini salah satu faktornya adalah karena kita tidak punya giroh untuk jihad ekonomi. Kita niatkan saja jihad kita jihad ekonomi. Mungkin yang di toko kita ya, 212 ada sekarang ada basmalah yang sedang naik daun ya. Basmalah atau apa itu yang di wilayah timur ya terutama itu mulai bangun. Basmalah Mart apa ya. Dan beberapa lagi yang lainnya. Alhamdulillah. Nah, namun itu masih belum cukup untuk mendongkrak kondisi umat kita, untuk mendongkrak ekonomi kondisi umat Islam sendiri. Karena kita masih senang belanja di tempat yang lain. Padahal potensi kita sangat besar. Pada waktu Barkahmat dulu dibuat, Barkahmat itu ya toko kita yang kecil itu, Bapak Ibu. Itu ini pengalaman ya, berbagi pengalaman. Kita kumpulkan jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah Masjid Babu Salam. Setelah kumpul kita diskusi, kita mau seperti ini ya. Kemudian urunan. Luar biasa. Ada satu orang itu mempunyai toko atau mart itu ratusan ribuan bahkan ya. Puluhan ribu. Tapi kita puluhan orang itu membuat toko, itu baru bisa membuat toko yang kecil sekali. Kasihan diri kita sendiri. Jadi begitu besarnya ketimpangan ekonomi itu, yang kita sendiri tidak punya spirit untuk memperbaiki diri. Ya sudah, biasa aja yang kecil ya biar kecil. Kita nikmat, kita nikmat belanja di mall-mall. Kata Pak Rohadi, toko kecil itu mall. Kalau kata saya enggak mall, small. Kan selisih S ya, selisih S, small. S-nya jangan dibaca keras-keras. Jadi ada 1-2 orang yang memiliki toko ribuan, puluhan ribu, tapi kita ingin membuat toko yang semacam itu dari puluhan orang, itu satu saja tidak bisa berdiri dengan baik. Maka kami dulu mengistilahkan kita itu berjihad ekonomi. Karena kondisi seperti itu. Kalau kita belanja di toko kita tuh enggak nyaman ya, panas, bleduk. Kalau kita ngopeni bleduk ya enggak kerja, kalau enggak diopeni bleduk ya kotor ya. Jadi seperti itu. Sehingga kalau kita belanja enggak nyaman. Mungkin barangnya juga tidak lengkap. Nah, sehingga itu membuat ketidaknyamanan itu membuat kita mengistilahkan itu jihad, berjuang menegakkan ekonomi umat dari masjid. Kita berangkat dari masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, berjuang itu susah.
tidak enak. Pasti. Kalau berjuang enak itu banyak orang berjihad. Berjuang itu tidak enak. Tidak enak, sulit, tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ketidaknyamanan ketika berbelanja di toko-toko kita sendiri, ya bukan hanya di Babu Salam, yang lain juga seperti itu. Ya, banyak toko-toko yang sedang berdiri, kemudian roboh, karena mereka belum bisa membuat manajemen seperti yang mereka punya ratusan ribuan toko itu. Mereka sedang belajar, ya, tapi kita tidak membimbing mereka belajar, kita biarkan saja. Ya, saya ingat di Pare dulu itu ada Surya Mart. Di dekat Ringin Budo, namanya Ringin Budo, pertigaan Pare itu ke utara sedikit, kanan jalan itu ada Surya Mart. Insya Allah itu punya orang-orang Muhammadiyah, insya Allah. Karena tulisannya juga orangnya biru, backgroundnya biru, birunya biru Muhammadiyah, biru khas Muhammadiyah. Tapi sekarang saya cari tidak ada Bapak Ibu. Kemana? Itulah yang saya katakan bahwa kita kurang peduli terhadap diri kita sendiri. Teman-teman kita sedang berjuang, ya kita biarkan saja, biarin aja. Apalagi kalau itu sudah beda ormas. Ormas itu bisa dikatakan orang masjid. Kalau kita senang istilah ormas itu adalah orang masjid sana, orang masjid sini. Nah, contoh-contoh seperti itu tidak membuat kita sampai saat ini, tidak membuat kita sadar bahwa kita perlu untuk membangkitkan giroh berbelanja di tempat kita sendiri. Meskipun mungkin sedikit agak mahal, tapi saya tidak yakin itu. Tapi yang jelas kalau dibandingkan memang tidak lebih besar, tidak lebih lengkap. Yang jaga kalau di toko-toko mereka itu, yang jaga mas-mas atau mbak-mbak ya, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Sedangkan toko kita itu yang jaga orang-orang tua. Mari jangan mesem-mesem, guyu aja. Orang-orang tua yang mungkin kalau kita datang itu tidak nyaman dilihat gitu loh. Ya, itu tantangan Bapak Ibu. Itu tantangan bagaimana kita sekali lagi kita berjuang, bahwa berjuang itu tidak mudah, tidak enak. Itu yang harus diperjuangkan dengan harapan menjadi lebih baik, lebih besar, lebih enak, sehingga kita bisa menggaji mbak-mbak itu, bisa menggaji mas-mas itu. Sekarang tidak bisa menggaji, sehingga yang jaga itu bukan mbak-mbak, tapi mbah-mbah. Ini nun sewu, saya sudah toko Barkahmat itu sudah berdiri insya Allah sejak 2017, insya Allah. Mudah-mudahan enggak keliru. Dulu bertempat atau pinjam garasinya Bapak Adi Nafusi. Itu 35 orang. Urunan membuat toko hanya jadi toko sebesar itu. Kalau dibandingkan toko toko satu orang yang punya ribuan tadi, jauh sak pojokannya. Hanya jadi seperti itu. Kemudian setelah Babu Salam ini kita punya kesempatan tempatnya kosong ya, kita buru-buru pindah. Kalau enggak nanti disewa lagi sama orang. Karena yang datang mau sewa itu banyak. Kita paksakan untuk kita pakai sendiri. Niatnya sudah berjuang. Jadi takmir jangan arep-arep sewa. Kita itu berjuang. Kalau bisa takmir itu harus belanja di tokonya sendiri. Jangan kita punya toko tapi takmir belanja di tempat lain. Nah, ini lucu ini. Kalau bisa Al-Ikhlas tuh belanjanya juga di Babu Salam, Babe. Nanti mudah-mudahan Al-Ikhlas juga punya, kita berharap juga punya unit pertokoan. Supaya tidak hanya menggantungkan pada infak sedekah dari orang lain. Kita bisa mandiri secara finansial.
Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam pengembangan amal usaha itu tadi satu contoh saja yang kebetulan kita punyanya itu. Kalau Masjid Jogokaryan yang sudah berhasil, yang sudah besar, itu kita bisa jadikan acuan. Itu amal usahanya banyak. Mereka punya wisma atau hotel untuk penginapan. Jadi kalau orang-orang ada yang mau belajar ke Jogokaryan, mau magang di sana, ke Jogokaryan itu punya hotel. Mereka punya lahan sawah produktif yang ditanami dan menghasilkan. Dan hasil dari sawah itu bisa untuk memberdayakan masyarakat di sekitar masjid terutama. Dan banyak lagi usaha-usahanya. Bisa pengelolaan aset ya. Memiliki gedung yang disewakan untuk acara-acara tertentu ya, misalnya untuk manten di masjid Surabaya Mas itu ya, itu punya ruangan yang disewakan untuk umum. Itu juga salah satu amal usaha masjid. Kita bermimpi seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bermimpi seperti itu dengan diawali dari sudut sempit, sudut kecil, yang kami sangat berharap nanti jamaah itu bisa datang berduyun-duyun. Mudah-mudahan 1 bulan ke depan renovasi itu sudah selesai. Kalau dananya ada, kalau tidak ada ya sudah untuk pameran saja. Dilihat ya seperti itu untuk monumen bahwa kita sedang membuat, kita sedang membangun, kita sedang bergerak, kita sedang berusaha untuk mendanai diri kita sendiri. Jadi kalau jamaah Masjid Babu Salam ini misalnya ada 60 orang, ini berkhayal. Jumlahnya 60 orang, satu orang 1 bulan itu belanja beras saja 10 kilo. Masih kuat enggak panjenengan makan 10 kilo per bulan, Bapak Ibu? Kalau saya dulu masih muda itu kira-kira makannya 10 kilogram per bulan. Sekarang enggak sampai. Perutnya sudah enggak elastis. Kalau di Babu Salam ini jamaahnya ada 60, maka 1 bulan itu kita berharap ada 600 kilo. Nah, 60 kali 10. Kalau diambil 80% yang belanja ya 60% dari 60 kira-kira 50, 480 kilogram. Tapi sekarang ya baru enggak, 1 kuintal saja tidak habis. Kenapa seperti itu? Ya, ini banyak macamnya, banyak kasus. Ada kemungkinan kita bertetangga dengan toko tetangga kita, tidak masalah seperti itu. Yang kita harapkan itu, kalau kita sudah belanja di toko muslim kita sendiri, diteruskan saja, tidak usah pindah. Misalnya tetangga kita itu punya toko kecil ya, kita tetap belanja di sana. Tapi kalau kita sering belanja ke mall, ke mart itu ya itu sudah waktunya kita hijrah belanja di Barakah Mart. Paling tidak beras, sembako ya, minyak, sabun. Penjenengan yang mandi pasti pakai sabun kan? Ya. Karena kalau zaman dulu orang gosok gigi itu pakai botol. Ya, saya masih ngalami. Bapak-bapak yang seangkatan saya, yang jenggotnya sudah putih-putih itu mungkin dulu pernah gosok gigi pakai
Boto. Sekarang sudah ada Pepsodent, Sensodyne, dan den-den yang lain. Nah, sembako itu yang biasanya belanja di Maret itu, pindah saja, hijrah ke Barkahmart. Kalau di situ tidak ada, bisa pesan, saya perlu barang ini, tolong dicarikan. Insya Allah kita carikan. Nanti kalau harganya selisih 100, 200 ya niatnya berjuang tadi. Berjuang kok cuma 200, ya enggak apa-apa. Mampunya itu, ikhlasnya itu. Di situ sudah kita sediain kaleng. Ya, jadi kalau susuk 200 itu bisa dimasukkan ke kaleng. Ya. Jadi belanja sambil berinfak. Susuk 200, ngebuk-ngebuk isak. Ngebuk-ngebuk isak. Ya. Kalau di pondok itu anak-anak kita itu ya uang 200, 500 itu enggak mau bawa, dikumpulkan sampai banyak, enggak dibawa. Kalau pulang juga enggak dibawa, ditinggal saja. Nah, itu bisa dimasukkan ke sana. Susuknya berapa masukkan ke infak. Kita belanja, kita berinfak tidak sadar. Jadi kalau enggak sadar seperti itu, insya Allah ikhlas. Ya, kalau besar nanti eman-eman. Itu nanti kecil menjadi besar, kita tidak sadar dan tidak iman. Kalau tidak iman nanti artinya ikhlas. Karena amal yang diterima itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama, amal itu harus ikhlas. Yang kedua, amal itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Contoh tuntunan. Kalau sesuai tuntunan tidak ikhlas, ya tidak ada pahalanya. Dan sebaliknya, ikhlas enggak sesuai tuntunan, tidak ada pahalanya. Contohnya panjenengan ikhlas sholat subuh 5 rakaat, ketanggungan sholat subuh kok 2 rakaat, adem-adem karo olahraga sholat subuh 5 rakaat, cepet sambil olahraga. Sudah ikhlas, tapi tidak sesuai tuntunan, tidak ada pahalanya. Atau sesuai tuntunan tidak ikhlas, sholat subuh 2 rakaat kalau ngremeng, wajib enak-enak melungker kok diwajibnya sholat. Ini gak enak, gak iso turu, gak nyaman. Mari sholat gak oleh turu pisan. Ya, seperti itu. Gak ikhlas, gak ada pahalanya. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke amal usaha masjid. Jadi amal usaha masjid itu bentuknya macam-macam. Bisa berupa yang contohnya di Babus Salam ini kebetulan pertokoan. Atau ada yang kalau di tempat yang lain itu ada yang kebun. Ada persawahan, ada hotel, ada persewaan gedung, ada masjid yang mampu membuat pelatihan-pelatihan. Ya. Nah, itu bisa menjadi sumber dana untuk masjid. Pikiran-pikiran itu kita ada, tapi kita masih menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan Mojokerto, di lingkungan Soko, lebih sempit lagi di lingkungan Mangelo. Untuk bisa mandiri secara finansial, mau tidak mau amal usaha itu harus sudah mulai dipikirkan untuk semua masjid, supaya masjid itu bisa mandiri secara keuangan. Ada satu contoh Bapak Ibu rahimakumullah, Utsman bin Affan. Panjenengan mungkin pernah melihat ada hotel besar di dekat Masjidil Haram. Itu sejarahnya, itu dulu adalah infaknya sahabat Umar bin Affan. Beliau memiliki kebun yang luas, kemudian diinfakkan kebun itu, diinfakkan untuk kemaslahatan umat. Karena dikelola dengan baik atau wakaf ya. Wakaf yang sudah berjalan sejak 14 atau 15 abad yang lalu itu sekarang berkembang. Kebunnya mungkin tidak terlihat, tapi menjadi hotel yang sangat besar. Hotel yang bertaraf internasional. Nah, itu hasil atau keuntungan dari usaha itu, usaha yang awalnya perkebunan kurma itu
itu untuk mendanai kemaslahatan umatnya. Sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk operasional masjid dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh yang berhasil. Jadi seperti wakafnya Utsman bin Affan, kemudian contoh yang dari Masjid Jogokaryan, kemudian lagi ada contoh Masjid Al-Falah Sragen. Itu menjadi rujukan kita untuk belajar. Kita beberapa kali ke sana. Teman-teman ini ada yang rasan-rasan mau ke sana juga. Contohnya di Jogokaryan itu kotak infaknya banyak, Bapak Ibu. Tidak hanya satu, banyak dan ada labelnya. Misalnya kotak untuk pembangunan, kotak untuk beras, kotak untuk air minum, kotak infak maksudnya. Kotak infak air minum, kotak infak operasional masjid, kotak infak untuk beras, sedekah beras itu banyak kotaknya dan ada labelnya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau infak, mau kita nyumbang beras itu sudah ada kotak infaknya sendiri. Di sini belum, sedang difikirkan. Alhamdulillah di sini sudah ada sedekah sayur dari ibu-ibu. Alhamdulillah. Ini aktivitas kegiatan yang tumbuh dari bawah. Ini dari kerentek ibu-ibu untuk membuat atau amal sayur setelah sholat subuh berjamaah pada hari Jumat. Alhamdulillah ini didukung oleh ibu-ibu yang lain dan sekarang menjadi satu kegiatan yang cukup baik. Dari beberapa masjid ada yang belajar ke sini bagaimana mengelola sayur itu meskipun belum besar-besar amat. Kita berharap itu menjadi besar dan menjadi contoh kepada yang lain. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekali lagi di sini saya menghimbau, jadi kita itu punya usaha, kita punya amal usaha untuk masjid, meskipun tidak 100% milik masjid itu ya. Jadi saya cerita sedikit bahwa Barakahmat itu dulu dimiliki oleh jamaah masjid. Insya Allah 35 orang. 35 orang itu urunan untuk membuat toko kecil-kecilan. Kemudian sebagian uang yang terkumpul itu dipakai untuk membuat toko di garasinya Pak Adi Nafusi. Depannya disulap menjadi kaca yang mirip-mirip dengan mart-mart yang lain, meskipun omsetnya hanya mungkin seujung kuku, tapi kita sudah memulai. Dari Barakahmat itu kemudian pindah ke Babu Salam, berevolusi menjadi Babu Salam Berkah. Itu adalah titik awal yang kita berharap nanti bisa menjadi besar, bisa menjadi berkembang dan bisa membantu pendanaan dakwah kita, bisa membantu operasional masjid. Ya berapapun besarnya. Kalau kita komitmen untuk belanja di tempat kita sendiri, insya Allah masjid ini nanti akan menjadi lebih makmur. Nah, setelah itu mungkin kita buat di Al-Ikhlas, kita buat di tempat yang lain ya, supaya masing-masing punya amal usaha dan bisa membiayai dirinya sendiri. Itu mimpi, itu harapan. Tapi kalau kita tidak punya harapan, kita tidak bermimpi yang besar, ya tidak akan terwujud. Nah, yang ada sekarang itu adalah langkah awal untuk menuju ke sana. Jadi kita perlu dukungan panjenengan semuanya. Dukungan tidak harus membantu berupa uang berinfak untuk membuat bangunan. Kalau mau seperti itu alhamdulillah, karena sekarang sedang kehabisan dana. Tapi paling tidak panjenengan belanja di Barkah. Dengan belanja di situ itu sudah membantu Barkah, membantu berkembangnya usaha kita sendiri, membantu amal usaha masjid untuk tumbuh
dan berkembang. Jadi sekali lagi, kalau kita belinya di situ, insya Allah tidak rugi. Dari sisi keuangan tidak rugi. Dan beberapa mungkin insya Allah lebih murah. Kalau misalnya kurang baik, kurang fresh atau kurang lengkap, nah inilah perjuangan. Kita berjuang untuk bersama-sama membesarkan usaha kita sendiri, untuk membesarkan amal usaha kita sendiri, yang dengan harapan amal usaha itu nanti bisa berkembang dan bisa mendanai dakwah kita, bisa meningkatkan dakwah kita di masyarakat. Yang paling susah itu, Bapak Ibu, itu mendatangkan orang ke masjid. Orang itu kalau belum pernah ke masjid, mau ke masjid itu panas dingin. Ya, panas dingin. Jadi kalau ada orang yang ke masjid hanya pingpong saja, enggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting datang ke masjid dulu. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tugas kita mendatangkan mereka ke masjid. Saya punya angan-angan, nanti orang yang berjamaah di masjid ini dikasih hadiah. Ya, jadi sholat berjamaah berhadiah. Sepeda motor misalnya. Itu keren. Mudah-mudahan bisa sampai pada tahap itu. Jamaah rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan sedikit harapan untuk mengisi waktu ini bisa panjenengan cerna, bisa kita pahami, bisa kita amalkan, sehingga kita sedikit demi sedikit mulai belanja di masjid, di toko kita sendiri. Ya beras saja nggak apa-apa, minyak saja nggak apa-apa. Kalau satu hari 2 liter, 1 bulan sudah banyak liter. Nah itu kita berharap seperti itu, sehingga kita nanti bisa punya amal usaha yang bisa membiayai dakwah kita di masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.